Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini kita ada di awal pertemuan untuk mata kuliah teknologi pakan. Perkenalkan, saya Gerson Bira dan saya yang mengampu mata kuliah teknologi pakan ini sampai ujian akhir semester. Di pertemuan awal ini, saya akan sedikit menguraikan tentang mata kuliah teknologi pakan itu sendiri. Dan kita lanjut dengan pengertian sampai pada tujuan teknologi pakan. Gitu. Jadi teknologi pakan itu apa gitu? Tujuannya untuk apa sebenarnya? Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nah, di awal ini teman-teman bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah teknologi pakan dengan kode mata kuliahnya PET 36490. SKS-nya 3, kita ada 1 atau 2 SKS-nya kita serama dan 1 SKS-nya kita praktik. Dan saya selaku pengampu mata kuliahnya. Di mata kuliah teknologi pakan ada beberapa lingkup atau ada beberapa materi yang nanti kita pelajari. Ini dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan ke-14. 2 pertemuannya adalah ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Lingkup mata kuliahnya adalah kita akan melihat pengertian teknologi pakan dan tujuan teknologi pakan. Untuk apa itu? Yang berikut, kita akan melihat tentang prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan hijauan makanan ternak. Yang berikut juga kita akan melihat tentang sifat-sifat dari bahan pakan yang nanti ada hubungannya dengan teknik pengolahan yang nanti kita pakai. Yang berikut kita akan mengenal tentang teknik-teknik pengolahan pakan, baik itu secara fisik, kimia, dan biologi. Berikut juga kita akan melihat tentang teknologi pengolahan pakan. Dalam hal ini yang akan kita lihat adalah teknologi pengolahan pakan hijauan. Karena teknologi pengolahan pakan hijauan itu kan ada beberapa jenis. Mulai dari silase, hei, amoniase, fermentasi. Kita akan melihat satu persatu. Yang berikut juga kita akan melihat tentang pakan komplit. Apa itu pakan komplit? Penggunaannya bagaimana di kondisi lahan kering, pada saat kapan, pengolahannya bagaimana, nanti kita akan lihat itu. Juga kita akan melihat teknologi pengolahan pakan yang bukan hijauan. Ya, yang non hijauan. Ada apa? Butir-butiran. Ya, itu nanti kita akan lihat. Jenis kacang-kacangan, limbah-limbah industri. Kita akan lihat bagaimana teknik pengolahannya atau teknologi pengolahan yang dipakai. Dan yang terakhir, kita akan melihat tentang bagaimana penilaian tentang standar mutu pakan. Apakah pakan ini sudah berkualitas atau belum, sudah sesuai standar mutunya atau belum, nanti kita akan lihat satu persatu. Di dalam mata kuliah ini juga, ini ada 4 praktikum yang nanti kita praktik, ditambah dengan praktek-praktek yang bersifat insidental. Sedangkan ini merupakan praktikum-praktikum yang nanti dijadwalkan, mulai dari kita membuat silase, kita membuat pelet, kita membuat hay, kita membuat amoniase, sampai pada keterlibatan kita pada mungkin ada Bapak Ibu dosen yang melakukan penelitian yang menggunakan teknologi pakan seperti pakan komplit. Nanti kita akan turut gabung di dalamnya supaya kita bisa lihat, oh ini bagaimana cara membuat pakan ini, bagaimana cara membuat pakan ini, alat-alat apa yang dipakai, dan seterusnya. Ini jadi perhatian untuk teman-teman semua bahwa ini adalah aspek penilaian. Yang tadi kita teori, ada teori 2 SKS sama praktikumnya 1 SKS. Maka dengan demikian aspek penilaian yang kita lihat nanti ada di teori, ada di praktikum. Apa-apa yang menjadi aspek penilaian dari SKS teori.
Ada keaktifan atau kehadiran atau kepribadian, itu bobotnya 10%. Ada nilai tugas, itu bobotnya 15%. Ada kuis, bobotnya 15%. Ada ujian tengah semester, bobotnya 30%. Ada ujian akhir semester, bobotnya 30%. Juga ada praktikum. Apa sih bobot penilaiannya? Ada keaktifan, ada kehadiran atau kepribadian, itu bobotnya 30%. Ada unjuk kerja, itu bobotnya 30%. Dan ada laporan praktikum, itu bobotnya 40%. Jadi, teman-teman usahakan supaya setiap item penilaian ini terisi. Kalau satu saja tidak terisi, maka kemungkinan untuk mendapat nilai yang rendah ada. Apalagi 2-3 bobot tidak terisi. Oke, itu mengenai aspek penilaian, lingkup mata kuliah, dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, langsung saja. Baik, kita langsung materi kita pada pertemuan awal ini. Jadi, di pertemuan awal ini, teman-teman, kita akan melihat tentang pengertian dan tujuan teknologi pakan. Teknologi pakan itu apa? Tujuannya untuk apa? Dipakai saat apa atau saat kapan? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi umumnya ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas ternak itu. Atau kalau kita di peternakan, kita sebut sebagai segitiga peternakan. Aspek-aspek ini atau 3 faktor ini harus diperhatikan secara seksama agar produktivitas ternak itu dapat tercapai secara maksimal. Yang pertama ada breeding. Breeding itu bibit atau genetik dari si ternak itu. Yang berikut ada feeding, itu berupa pakan dan lain sebagainya. Ada manajemen perkandangan, manajemen kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ketika ketiga faktor ini diperhatikan, maka produktivitas ternak kita akan tercapai secara maksimal. Dari ketiga faktor ini, feeding yang di dalamnya ada teknologi pakan itu berkontribusi sangat besar. Kenapa berkontribusi sangat besar? Karena 2/3 atau 60-70% biaya produksi ternak, biaya yang dikeluarkan itu berasal dari pakan atau dari feeding. Maka sudah sepantasnya kita melihat feeding atau teknologi pakan itu sebagai bahan yang penting sekali untuk kita pelajari. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa masalah kenapa teknologi pakan itu sangat dibutuhkan. Masalah-masalah ini yang menjadi alasan bahwa teknologi pakan itu hadir untuk menjawab ini masalah. Kita lihat apa-apa saja. Yang pertama ada ketersediaan pakan yang tidak kontinu. Kenapa ini? Kalau kita melihat kondisi keadaan lingkungan kita di Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di Kabupaten TTU ini, umumnya dikenal dengan 2 iklim. Ada yang musim musim kemarau, ada musim hujan. Kalau musim kemarau itu 8-9 bulan, artinya panjang sekali. Sedangkan kalau musim hujan hanya 2-3 bulan. Apa yang terjadi nanti? Yang terjadi adalah pakan yang nanti tersedia itu pasti tidak akan kontinu. Kenapa demikian? Karena ketersediaan pakan di daerah kita ini sangat bergantung pada iklim. Jadi kalau musim hujan, pakan melimpah sangat, sedangkan kalau pada musim kemarau, pakan akan sangat minim, baik dalam kualitas, biomasa, itu seperti itu kita punya keadaan. Nah, dengan demikian maka kalau ketersediaan pakannya sudah tidak kontinu, maka produktivitas ternak kita pun tidak tetap. Artinya
dia mengikuti perubahan iklim. Seperti demikian. Yang berikut, bahwa pakan umumnya berasal dari limbah pertanian dan limbah industri. Kalau pakannya itu sudah berasal dari limbah pertanian dan limbah industri, maka tidak dijamin kualitasnya tinggi. Gitu. Misalnya jerami padi itu kualitasnya rendah, serat kasarnya tinggi, serat kasar yang ada lignin, hemiselulosa, lignoselulosanya tinggi. Maka dari itu apa yang harus dibuat? Teknologi pakan harus hadir di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa mengusahakan untuk meningkatkan kualitas dari limbah industri pertanian, limbah pertanian dan limbah industri. Demikian pun pada yang alasan tadi, ketersediaan pakan yang tidak kontinu tadi. Teknologi pakan hadir di situ untuk menjawab. Misalnya, musim hujan tadi yang pakannya sangat melimpah, kita coba untuk memanfaatkannya supaya bisa kita pakai pada musim kemarau, kayak silase dan teknologi-teknologi pakan yang lainnya. Ada juga bahan pakan tidak memenuhi kebutuhan ternak. Kalau bahan pakan itu tidak memenuhi kebutuhan ternak, maka pastinya lah produktivitas ternak kita tidak akan tercapai secara maksimal. Jadi kalau kita kasih makan ternak itu untuk memenuhi dua kebutuhan, baik itu kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup pokok. Kalau kebutuhan hidup pokoknya telah terpenuhi, maka dia akan bergeser atau akan berpindah ke pemenuhan kebutuhan hidup produksi. Kalau kebutuhan hidup pokoknya saja belum terpenuhi, maka bisa dipastikan bahwa kebutuhan produksinya tidak akan tercapai secara maksimal. Teknologi pakan hadir untuk menjawab itu. Ini ada beberapa fakta yang terjadi di kita, teman-teman. Gambar di sebelah kiri saya ini kondisi iklim kita, kondisi kita pada musim hujan. Teman-teman bisa lihat, wow, ini sapinya bagus-bagus sekali. Sapi-sapi pembibitan, sapi-sapi yang digembalakan. Dengan hijauan yang masih betul-betul hijau. Masih sedap dipandang mata. Tetapi sebaliknya, pada musim kemarau yang panjang 8-9 bulan tadi, yang di atas ini adalah sapi penggemukan. Teman-teman bisa lihat ini loh yang terjadi di kita. Apa ini sapi penggemukan kita? Terus yang di bagian bawah, ini sapi-sapi yang digembalakan di bekas lahan pertanian, khususnya padi ladang. Nah, ini betul-betul bertolak belakang dengan kita. Apa salahnya kalau kita memindahkan atau memanfaatkan kelebihan hijauan kita pada musim hujan itu supaya ternak di musim kemarau bisa menggunakannya atau bisa memanfaatkan. Ya seperti yang awal saya bilang tadi bahwa produktivitas ternak kita itu berubah seiring perubahan iklim, seiring perubahan musim yang ada di kita punya daerah. Yang berikut, teman-teman bisa lihat ini gambar di kiri atas saya ini. Ini sapi yang digembalakan. Ini sapi mau makan apa gitu. Terus bagian kanan atas saya ini jerami padi yang umumnya terjadi di kita ketika habis ngambil gabahnya, jeraminya dibakar. Gitu. Ini yang di bagian gambar yang di bagian bawahnya, ini menunjukkan ini ada orang tua yang rambutnya udah uban, gitu. Ini lagi naik pohon untuk mengambil hijauan bagi ternaknya. Nah ini kondisi kita. Nah apa yang harus kita buat? Teknologi pakan hadir di sini untuk menjawab yang fakta-fakta yang kita punya. Yang jerami padi yang kualitas limbah pertanian yang kualitas rendah, teknologi pakan hadir untuk kasih tinggi.
Terus yang orang tua, ya ini yang udah ubanan naik pohon, teknologi pakan hadir, biar orang tuanya jangan naik pohon lah, kesian. Yang karena kita yang digembalakan, yang hanya, iya ini rumput kering Pak. Artinya bahwa apa? Artinya kualitas dari pakan yang kita punya itu sangat rendah. Apa yang harus kita buat? Teknologi pakan hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kita punya produktivitas ternak. Persoalan-persoalan masyarakat yang umumnya adalah masalah ketersediaan pakan yang sangat minim, apalagi pada saat musim kemarau yang panjang. Nah, saya coba menggugah teman-teman agar teman-teman mulai berpikir bahwa teknologi pakan ini harus betul-betul hadir untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, tidak ada kita lanjut. Kita memerlukan terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi. Masalah-masalah tentang ketersediaan pakan. Umumnya, teknologi pakan yang sudah kita kenal itu ada hay, amoniase, silase. Ini teknologi-teknologi pakan yang ya mau bilang bukan tergolong baru juga lah. Tapi ini yang harus kita introduce, ini yang harus kita buat, ini yang harus kita ajarkan, ini yang harus kita kombinasikan dengan berbagai macam persoalan yang ada pada masyarakat agar dapat menjawab kekurangan pakan tadi. Gitu. Ini menurut aku tahun 2016 tantangan utama saat ini dalam usaha peternakan ruminansia adalah upaya untuk menekan biaya pakan. Yang tadi biaya produksi ternak itu 60-70%-nya dikeluarkan untuk pakan. Maka dari itu persoalan, tantangan utamanya kita. Ada juga peningkatan kualitas produk dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Banyak dampak negatif terhadap lingkungan, apalagi kondisi kita. Gitu. Kalau musim kemarau, kita punya ternak itu datang dilapor oleh masyarakat yang lain, Pak. Karena apa? Karena kita punya ternak masuk kebun orang. Ya, karena tidak ada pilihan. Gitu. Ini tantangan-tantangan kita. Maka dari itu teknologi pakan penting sekali untuk kita ketahui. Sekarang kita masuk tentang pengertian teknologi pakan. Apa sih teknologi pakan? Gitu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Saya ulangi, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan pakan sendiri apa? Pakan adalah semua bahan pakan yang dapat dimakan atau semua bahan yang dapat dimakan, dicerna dan diserap oleh tubuh baik sebagian maupun seluruhnya dengan tidak menimbulkan keracunan bagi ternak yang bersangkutan, bagi ternak yang mengkonsumsinya. Itu pengertian pakan. Sedangkan kalau begitu apa itu teknologi pakan? Teknologi pakan adalah kegiatan pengolahan, tanda petik, metode ilmiah yang kita pakai, suatu bahan pakan menjadi produk yang bermutu atau berkualitas agar dapat dimanfaatkan oleh ternak secara efektif dan efisien. Itu pengertian teknologi pakan. Kegiatan pengolahan secara metode ilmiah, suatu bahan pakan menjadi produk yang bermutu atau berkualitas agar dapat dimanfaatkan oleh ternak secara efektif dan efisien. Kalau dengan demikian, umumnya yang terjadi atau yang ada pada teknologi pakan itu masih banyak atau banyak sekali didominasi oleh
aspek nutrisi. Aspek-aspek nutrisi ini yang berhubungan dengan menghasilkan produk. Produk yang dari mana? Produk yang dari ternak. Oke, kita lanjut. Aplikasi teknologi itu tergantung pada beberapa hal. Jadi begini, teman-teman. Kita mau pakai teknologi pakan ini, kita mau pakai teknologi pakan itu, kita mau pakai teknologi pakan yang ini dan itu. Itu tergantung pada dua hal. Jenis bahan pakan dan tujuan serta manfaat. Jenis bahan pakan, pengolahan pakan atau aplikasi teknologi pakan. Kalau kita lihat dari jenis bahannya, maka hijauan segar itu pasti beda dengan hijauan kering. Berbeda apa? Pengolahannya. Bahan pakan bentuk butir-butiran pasti beda dengan hijauan. Artinya jenis bahan pakan itu cukup memberi pengaruh yang sangat besar tentang pada saat mana aplikasi itu kita pakai. Tujuan dan manfaat. Kita mau mengaplikasikan teknologi pakan ini loh. Untuk apa sebenarnya? Nah, tujuannya, manfaatnya untuk apa? Mau meningkatkan kandungan nutrisi kah? Mau menambah daya simpan kah? Mau menurunkan kandungan anti nutrisi kah? Aplikasi teknologi pakan tergantung pada jenis bahan, tujuan, dan manfaatnya. Begitu. Sekarang kita mau lihat tujuan teknologi pakan ini untuk apa. Yang pertama, pasti untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi. Yang kedua, merubah kandungan nutrisi. Yang berikut, merubah ukuran partikel pakan. Menambah daya simpan, menurunkan dan menghilangkan kandungan antinutrisi, meningkatkan palatabilitas, dan lain sebagainya. Contoh, saya kasih contoh gambaran umum. Kita punya tanaman yang namanya gulma, yang namanya Chromolena odorata, Sufmuti itu kalau kita sebut. Itu kandungan antinutrisinya sangat tinggi sekali. Apakah ternak makan? Ternak makan, tapi sedikit sekali pada pucuknya. Apa yang harus kita buat? Mari kita manfaatkan gulma yang menginvasi kita padang pengembalaan ini dengan penerapan teknologi pakan. Apa yang harus kita buat? Pertamanya kita harus menurunkan kandungan antinutrisi. Cara menurunkan kandungan antinutrisinya dengan bagaimana? Aplikasi teknologi pakan. Pengeringan, penggilingan, mixing atau pencampuran dengan bahan lain, dibuat pelet dan lain sebagainya, dibuat silase dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan dari teknologi pakan. Supaya apa? Supaya si Chromolena odorata yang nilai palatabilitasnya rendah sebelum kita aplikasi teknologi pakan menjadi meningkat ketika kita sudah aplikasi teknologi pakan itu. Nah, ini tujuan-tujuan teknologi pakan. Ada yang menambah daya simpan, misalnya silase. Ya, mari kita manfaatkan kelebihan hijauan yang ada di musim hujan untuk kita pakai nanti di musim kemarau. Maka dari itu kita sudah harus simpan. Kita sudah harus memberi perlakuan. Mulai dari mencaca, mencampur dengan bahan lain, simpan di tempat yang kondisi anaerob, sehingga pada saat musim kemarau nanti kita bisa memanfaatkannya. Itu tujuan dari teknologi pakan. Merubah kandungan antinutrisi. Jerami padi yang tadi kandungan nutrisinya rendah, misalnya proteinnya rendah hanya sekitar 4-5%, serat kasarnya tinggi sekali. Teknologi pakan hadir di situ untuk setidaknya meningkatkan nilai nutrisinya dan menurunkan daya serat serta bisa meningkatkan nilai kecernaan. Itu tujuan dari teknologi pakan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, kita lanjut. Di pertemuan awal kita ini sebagai tugas, maka
saya mau teman-teman mencari tahu tentang aplikasi teknologi pakan yang bisa teman-teman baca dari apa? Dari jurnal. Jadi tugasnya adalah teman-teman bedah jurnal tentang teknologi pakan. Mau teknologi pakan apapun silakan. Nanti minggu depan coba kita lihat satu persatu bedah jurnalnya, kita ambil salah satu, kita diskusi bersama. Ini contoh. Contoh ini ada karakteristik silase semak bunga putih dengan penambahan jenis karbohidrat terlarut. Ini pada JSPI, Jurnal Sains Peternakan Indonesia, Sinta 3. Nah, ini sebagai contohnya saja, dan teman-teman bisa lihat, ini critical review jurnal, ringkasan jurnal. Jadi intinya tidak copy paste tulisan yang ada dalam jurnal. Teman-teman coba menggambarkan menurut versinya teman-teman, asal tidak lari keluar dari jurnalnya gitu. Terus yang kedua, critical review jurnal, di bagian inti teman-teman menceritakan bagaimana hasil yang diperoleh dari dalam jurnal itu. Ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu bukan yang ada dalam jurnal, tapi versinya teman-teman. Teman-teman menceritakan tentang, oh ya, setelah saya baca ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa si semak bunga putih itu seperti ini. Listen learn, hal yang dipelajari oleh teman-teman, oleh reviewer, oleh teman-teman sendiri. Apa sih teman-teman yang kalian sudah pelajari di lewat jurnal itu? Terus ada daftar pustaka, dan juga jangan lupa lampirkan dengan jurnal yang di review atau dibedah. Jadikan satu file ataupun di print. Terus minggu depan kita lihat, kita seleksi satu persatu dan kita bahas. Ya, ini di pertemuan awal kita ini. Nanti ke depan kita akan melihat prinsip dalam pengolahan hijauan. Seperti yang tadi saya sudah bilang, teknologi pengolahan pakan yang fisik, yang kimia, yang biologi, dengan apa? Tergantung dua hal, jenis bahan sama tujuan dan manfaat. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Ya, intinya teknologi pakan ini teman-teman silakan, jurnal ini, tugas ini teman-teman silakan pelajari. Minggu depan kita periksa. Dan di akhir ini saya mau bilang, teknologi pakan itu perlu sekali untuk kita pakai. Informasi untuk teman-teman. Oke teman-teman, jadi intinya bahwa teknologi pakan itu wajib sekali atau penting sekali untuk kita buat. Gitu. Teknologi pakan mana yang kita mau terapkan? Tadi saya bilang tergantung pada jenis bahan, tergantung pada tujuan dan manfaatnya untuk apa. Demikian pertemuan pertama kita. Kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan kita akan diskusi minggu depan. Selamat siang.